Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Margareta Cecilia Mesetiani, Muhammad Abdi, dan Muhammad Dafa. Kami dari kelompok 6 bertemakan tentang Republik Maluku Selatan. Apa itu Republik Maluku Selatan? Republik Maluku Selatan adalah sebuah pergerakan pemberontakan dengan usaha yang memisahkan wilayah Indonesia Timur dari NKRI. Republik Maluku Selatan terjadi di dua masa bentuk negara Indonesia, yaitu saat Indonesia berbentuk RIS dan NKRI. Republik Maluku Selatan didirikan oleh Dr. Sumokil. Dia adalah mantan Jaksa Agung NIT dan Pusat. Republik Maluku Selatan memproklamasikan keberadaannya pada tahun 25 April 1950, di mana Indonesia masih berbentuk RIS dan pusat pemerintahan Republik Maluku Selatan berada di Ambon. Selanjutnya, latar belakang Republik Maluku Selatan. Pada 20 April 1950, adanya pengajuan mosi tidak percaya terhadap NIT, sehingga NIT dibubarkan serta bergabung ke RIS. Selanjutnya, Sumokil tidak setuju dengan pergabungan NIT ke dalam RIS dan membentuk RMS atau Republik Maluku Selatan. Selanjutnya, Republik Maluku Selatan melakukan perundingan dengan pemuka KNIL dan Insinyur Manusama yang mengusulkan agar daerah Maluku Selatan dijadikan daerah merdeka dan anggota dewan di Maluku Selatan dibunuh. Selanjutnya, usulannya ditolak. Anggota dewan mengusulkan upaya yang melakukan proklamasi kemerdekaan di Maluku Selatan adalah kepala daerah Maluku Selatan, yaitu J. Manuhutu. Selanjutnya, dan ada juga tujuan pemberontakan Republik Maluku Selatan, yaitu melepaskan wilayah Maluku Selatan dari RIS. Selanjutnya, memproklamasikan Maluku Selatan sebagai negara merdeka. Sekian dari saya, Muhammad Dafa Zakianto, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abdi. Oke, selanjutnya saya Muhammad Abdi Muklis akan menjelaskan tentang jalannya pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Sebelum diproklamasikan Republik Maluku Selatan atau pra-proklamasi, Gubernur 9 Serangkai yang beranggotakan pasukan KNIL dan Partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memisahkan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan RI. Di sisi lain, dalam menjelang proklamasi RMS, Sumokil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di daerah Maluku Tengah. Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dan dimasukkan ke dalam penjara karena dukungan terhadap NKRI dipandang buruk oleh Sumokil. Dan pada tanggal 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan dengan J.H. Manuhutu sebagai presiden dan Albert Wairisal sebagai perdana menteri. Kemudian, proses-proses setelah terjadi proklamasi RMS. Pada tanggal 27 April 1950, Dr. J.P. Nikijulu ditunjuk sebagai wakil presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Lalu, pada 3 Mei 1950, Sumokil menggantikan Manuhutu sebagai Presiden Rakyat Maluku Selatan. Dan pada tanggal 9 Mei dibentuk sebuah angkatan perang PRMS dan Sersan Mayor KNIL DJ Samson diangkat sebagai Panglima tertinggi di angkatan perang tersebut. Upaya menumpas RMS. Yang pertama melalui perdamaian, mengirim Dr. Leimena sebagai pemimpin namun ditolak oleh Sukomil. Yang kedua melalui operasi militer. Pemerintah melakukan operasi militer dengan mengerahkan pasukan GOM 3 yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Operasi ini disebut sebagai Operasi Pasupati. Awal penumpasan pemberontakan RMS terjadi pada tanggal 14 Juli 1950. RMS menyatakan negara Republik Maluku Selatan sedang dalam bahaya pada tanggal 15 Juli 1950. Ambon diserbu pasukan GOM 3 pada tanggal 28 September 1950.
Seluruh wilayah Ambon termasuk benteng New Victoria dikuasai pasukan GOM 3 pada tanggal 3 November 1950. Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur dalam pertempuran tersebut pada tanggal 4 November 1950. Selanjutnya, melalui Selat Haruku dan Saparua, pusat pemerintahan RMS dan APRMS pindah ke Pulau Seram pada tanggal 4-5 Desember 1950. J.H. Munhutu tertangkap di Seram, dan sebagian pimpinan RMS lainnya melarikan diri ke negara Belanda pada tahun 1952. Selanjutnya, Dr. Sukomil ditangkap pada tahun 2 Desember 1963. Dr. Sukomil dihukum mati di Pulau Obi pada tanggal 24 April 1964. Para pimpinan RMS dijatuhi sanksi di meja hijau pada tanggal 8 Juli 1955. Berikut ini pengganti Sukomil. Yang pertama ada John Manusama, yang kedua ada Franz Tutuhantunewa, yang ketiga ada John Watilete. Dampak RMS. RMS merampas kereta api dan menyandera 38 penumpang kereta api pada tahun 1975. Yang kedua ada teror oleh kelompok bunuh diri di Maluku Selatan. Yang ketiga, RMS menyandera kurang lebih 70 warga sipil di gedung pemerintahan Belanda di Wesen-Westeren pada tahun 1978. Yang keempat, pengibaran bendera RMS di Maluku pada peringatan proklamasi RMS ke-15 pada tahun 2002. Yang terakhir, ratusan pendukung RMS mengibarkan bendera RMS di Kudamati pada tahun 2004. Slide ini akan dibahas tokoh-tokoh pejuang yang melawan RMS. Yang pertama, Dr. Johannes Leimena, yang lahir pada tanggal 6 Maret 1905 dan wafat pada tanggal 29 Maret 1977. Ia berperan sebagai pemimpin ajuan perdamaian oleh Indonesia kepada RMS untuk membujuk RMS kembali bersatu dengan Indonesia. Yang kedua, Kolonel Alex Kawilarang, yang lahir pada tanggal 23 Februari 1920 dan wafat pada tanggal 6 Juni tahun 2000. Ia berperan sebagai pemimpin pasukan GOM 3 yang dikirim oleh Indonesia untuk melawan pemberontakan RMS di Ambon. Pada 3, Mayor Ahmad Wiranata Kusumah, yang lahir pada tanggal 11 Oktober 1925 dan wafat pada tanggal 27 September 1999. Ia berperan sebagai pemimpin pasukan APRIS di Ambon pada gelombang pertama. Yang keempat, Letkol Slamet Riyadi, yang lahir pada tanggal 26 Juli 1927 dan wafat pada tanggal 4 November 1950, yang wafat karena gugur dalam pertempuran di Ambon. Ia berperan sebagai pemimpin pasukan APRIS di Ambon pada gelombang kedua. Yang kelima, Mayor Suryo Subandrio, yang lahir pada tanggal 15 September 1914 dan wafat pada tanggal 3 Juli tahun 2004. Ia berperan sebagai pemimpin pasukan APRIS di Ambon pada gelombang ketiga. Selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh pemberontak RMS. Yang pertama, Dr. Somokil atau Christian Robert Stephen Somokil. Ia berperan sebagai pemimpin pemberontakan RMS. Ia juga pernah menjabat sebagai presiden RMS pada tahun 1950 hingga 1966. Ia lahir pada tanggal 13 Oktober 1905 dan wafat pada tanggal 12 April 1966 karena dihukum mati. Yang kedua ada Johannes Hermanus Manuhutu, yang lahir pada tanggal 9 April 1908 dan wafat pada tanggal 22 Agustus 1984. Ia berperan sebagai presiden pertama RMS sejak RMS pertama kali diproklamasikan. Yang ketiga, Albert Wairisal, yang menjabat sebagai wakil presiden pertama RMS. Yang keempat, Insinyur Johan Manusama, yang berperan sebagai presiden RMS pada tahun 1966 hingga 1995 sebagai pengganti Dr. Somokil. Ia lahir pada tanggal 17 Oktober 1910
dan wafat pada tanggal 29 Desember 1992 di Rotterdam. Yang terakhir terdapat Dr. J.P. Nikijulo yang berperan sebagai pemimpin RMS di Den Haag, Belanda. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan kami dapat mudah dimengerti dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.